Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kompetensi, perkenalkan saya Dewa Burdoniawan, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori pertama gelombang ketiga di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Program studi yang saya ambil adalah informatika dengan NIM 2374826075 dengan nomor PPG 201699678773. Dan berikut adalah formulir pendaftaran uji kompetensi saya. Saya adalah guru informatika di SMK Negeri 1 Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran pada materi search engine dengan tujuan menjelaskan komponen-komponen mesin penelusur menggunakan sintak penelusuran yang tepat sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi rekan-rekan guru yang lainnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat menonton. Selamat pagi. Pagi. Berdiri. Aturapan jari umat. Om Swastiastu. Silakan untuk 12 pimpin doanya. Sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama yang kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan bisa duduk kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Ya. Silakan yang Bapak panggil namanya angkat tangan. Ikadek Budiati Yasil, Lo Elisabella, Ikadek Gandhi Putra Damenta, Ibu Tu Gede Budi Amare, Kadek Rizya Dewi. Oke, berarti semuanya hadir. Ya. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang search engine. Ada yang sudah tahu tentang search engine? Belum? Ya. Kalau belum, Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang pertama, seorang ibu ingin mencari resep masakan untuk dimasak. Bagaimana cara ibu tersebut mendapatkan resep masakan ayam? Bisa menjawab? Oke. Yang kedua, seorang wisatawan ingin berlibur ke Bali. Ia ingin mencari informasi tentang tempat wisata di Bali. Bagaimana cara wisatawan itu untuk menemukan informasi tentang tempat wisata di Bali? Ada? Ya. Nah, sebelum Bapak menjelaskan tujuan pembelajaran kali ini, adakah kalian yang ingin bertanya? Ya? Oke. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama itu menjelaskan komponen-komponen mesin penelusur atau search engine. Yang kedua, kalian mampu menggunakan sintak penelusuran yang tepat sesuai dengan kebutuhan kalian sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran kali ini yang kita pelajari. Sebelum saya memutarkan sebuah video, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu ya, dengan menggunakan quizzes. Silahkan diambil handphone kalian masing-masing, buka aplikasi quizzes. Dan
Dan silakan masukkan kode permainannya langsung. Silakan. Ya, karena sudah semuanya masuk, kita akan mulai pretest kali ini. Silahkan dijawab ya. Pertanyaan terakhir. Oke, kita saksikan sampai yang pertama, Krishna. Nah, di sini kita bisa lihat dari beberapa pertanyaan pretest, ternyata masih banyak yang kalian belum mengerti, ya. Jadi kenapa nilainya hanya 38%? Nah, semoga dari sementara setelah saya jelaskan atau saya memberikan sebuah permasalahan, kalian lebih bisa lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan. Materi kali ini tentang search engine, jadi Bapak akan jelaskan sedikit saja tentang search engine. Search engine itu merupakan mesin pencari, ya, mesin pencari yang kalian gunakan setiap hari tanpa kalian sadari. Dan contoh dari mesin pencari itu adalah Google dan lain sebagainya. Oke, nah untuk kali ini Bapak akan menampilkan sebuah video agar kalian memperhatikan bersama-sama video yang Bapak akan menampilkan lagi sebentar. Silakan disimak dengan baik. Untuk kali ini kita akan saksikan bersama video tentang penjelasan search engine. Silakan diperhatikan ya semuanya. Setiap pagi setelah kita bangun tidur, mungkin kita berada di pinggir kasur sambil pegang HP kita. Cek-cek notifikasi yang lagi trending di Instagram, YouTube, dan sosial media lainnya. Tapi kamu sangat terkaget hebat ketika muncul notifikasi kelas bahwa ada tugas yang harus kamu kumpulkan saat hari ini juga. Dan sekarang kamu mulai buka browser di HP kamu dan kamu mengetikkan kata kunci tugasmu itu melalui search engine di HP kamu. Seketika muncullah hasil konten dan informasi yang kamu inginkan berderet di tampilan browser internet kamu. Lalu kamu mulai bertanya, bagaimana search engine bisa mencarikan informasi yang kamu mau? Mari kita bahas bersama-sama. Search engine di dalam internet. Jadi apa sih sebenarnya search engine atau yang biasa disebut dengan mesin pencari itu? Untuk menjawabnya, sekarang coba ambil HP-mu dan bukalah salah satu aplikasi browser di gadgetmu itu. Maka akan muncullah tampilan seperti ini. Di pinggir ini adalah salah satu tampilan dari aplikasi browser dari salah satu produk perusahaan Google. Kita biasa menyebut aplikasi ini dengan sebutan Google Chrome. Di dalam aplikasi ini, kamu bisa mencari berbagai macam pengetahuan, gambar, video, dan semua informasi yang ingin kamu ketahui. Google Chrome adalah salah satu search engine yang paling banyak digunakan di masa saat ini. Dan faktanya bahwa di dunia internet ini masih banyak search engine yang mungkin belum kita ketahui. Jadi setelah kita tadi mencari di Google Chrome, kita bisa menyimpulkan bahwa search engine ialah sebuah website yang berisi teks, video, maupun gambar dan mengumpulkannya di dalam sebuah internet.
Dan ketika kita mencari sesuatu di internet, biasanya search engine ini menghasilkan berupa halaman pencarian yang biasa kita sebut dengan Search Engine Result Page atau SERP. Nah, itu tadi tampilan video tentang materi search engine. Semoga kalian paham dengan video yang sudah saya tampilkan. Lagi sebentar saya akan membagikan sebuah lembar kerja peserta didik bagi kalian KPD. Di sana ada sebuah permasalahan yang sudah saya siapkan. Nah, sebelum kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik, Bapak akan bagi kelompok kalian ya menjadi 2 kelompok ya dengan aplikasi Pinkerwell ya, agar kalian tidak terjadi kecurangan untuk pembagian kelompoknya. Oke. Nah, penjelasannya adalah siapapun yang muncul pertama itu berarti kelompok 1 ya, sampai jumlahnya 5. Mohon disimak ya sebagian kelompoknya. Saya akan mulai bagi sekarang. Oke, kelompok 1 adalah Nandi. Anggotanya adalah, kita lihat, usia, selanjutnya. Untuk kelompok 2 berarti sisanya ya, sisanya dari pemilihan yang tadi. Bisa dimengerti untuk bagian kelompok? Bisa dimengerti. Oke. Di depan saya sudah siapkan lembar kerja peserta didik bagi kalian yang harus kalian selesaikan nanti. Nah, di bagian atas itu sudah ada petunjuk kerja ya. Petunjuk kerja sudah ada, saya akan dibaca. Setelah itu nama kelompok silahkan diisi. Selanjutnya kalian baca permasalahan yang saya berikan. Setelah itu diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Setelah itu ditulis jawabannya di bawah. Ya, paham sampai sini? Ya. Untuk saat ini silahkan langsung mencari kelompoknya masing-masing. Dan masing-masing kelompok silakan ambil lembar kerja peserta didiknya. Di lembar kerja peserta didik sudah ada 1 soal ya. Di sana juga sudah ada petunjuk kerja, silahkan dibaca dulu. Selanjutnya isi nama kelompok kalian masing-masing. Setelah itu baca pertanyaan dengan seksama, diskusikan dengan temannya satu kelompok. Selanjutnya baru dikerjakan. Sudah. Terus untuk pencarian solusi, silahkan bisa kalian mempergunakan search engine untuk mencari. Jadi seperti ya, silakan dikerjakan. Bagaimana? Silakan dikerjakan dan didiskusikan dengan teman kelompoknya ya. Jangan bekerja sendiri-sendiri, silakan didiskusikan. Sudah? Silakan dikerjakan.
Ya. Mencari di Google ya. Oke, silakan dilanjut. Ada semua. Berapa yang silakan bisa cari di mesin penghitung ya, dan sebagainya, mencari solusi yang ya, ya. Silakan lanjut lagi. Sudah selesai semua membuat? Nah, sekarang silakan presentasikan hasil lembar kerja peserta didik kalian. Silakan, siapa yang ingin mempresentasikan lebih awal? Dipersilakan. Kelompok yang lain kalau didengarkan, lagi sebentar kalau misalnya ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan. Silakan kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 izin ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Soalnya, perusahaan Anda sedang mengembangkan produk baru yang inovatif. Anda ingin mempromosikan produk tersebut kepada audiens yang lebih luas. Bagaimana Anda dapat menggunakan komponen dan sintak mesin penelusur untuk mencapai tujuan ini? Jawaban dari kami yaitu 1. Gunakan kata kunci yang spesifik dan relevan. Hindari menggunakan kata kunci yang terlalu umum, karena akan semakin sulit untuk bersaing dengan produk lain yang menggunakan kata kunci tersebut. Misalnya, jika produk Anda adalah sebuah mobil listrik, Anda dapat menggunakan kata kunci mobil listrik atau elektrik. 2. Gunakan operator boolean untuk menggabungkan kata kunci operator boolean dapat digunakan untuk mempersempit hasil pencarian dan menargetkan pengguna yang spesifik. Misalnya, untuk menargetkan pengguna yang mencari informasi tentang mobil listrik di Indonesia. Sekian dari saya, mungkin dari kelompok 1 ada yang ditanyakan. Silakan. Oke, kami dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan. Coba mungkin kalian bisa memberikan contoh dari hasil presentasi kalian. Nah, kelompok 1 bertanya, apakah contoh dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk mencari jawabannya silakan diskusikan dengan kelompoknya. Setelah itu dijawab pertanyaan dari kelompok 1. Silakan, saya kasih waktu. Silakan kelompok 2 untuk menanggapi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi jawabannya, untuk menargetkan pengguna yang mencari informasi tentang produk Anda dari sumber tertentu, Anda dapat menggunakan sintak penelusuran nama produk dan sumber. Oke. Bagaimana kelompok 1? Bisa diterima atas jawabannya dari kelompok 2? Bisa. Karena sudah semua kelompok menyampaikan hasil dari diskusinya, nah untuk sekarang silakan kalian bisa kembali lagi ke tempat duduk masing-masing dan silakan dikumpulkan lembar kerja peserta didiknya. Untuk saat ini kita akan membuat kesimpulan ya dari semua materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Oke, kali ini kita akan membuat sebuah kesimpulan ya. Nah, kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah apa? Komponen mesin penelusur apa? Atau search engine? Kata kunci. Yang pertama, Kata kunci. lagi Situs web. situs web. Oke. Lagi operator boolean. Nah, ini untuk komponen-komponen yang kalian
perlukan dalam penelusuran lanjutan atau search engine. Selanjutnya sintak dari mesin penelusuran apa kira-kira? Apabila kita ingin mencari sebuah informasi, Gunakan kata kunci yang bermanfaat. kata kunci ya. Terus kata lagi ya. Nah, tadi kita sudah membuat sebuah kesimpulan, sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, untuk sekarang Bapak akan melaksanakan post test ya untuk kalian dengan menggunakan aplikasi Quizizz seperti yang ada di depan untuk melihat nilai kalian apakah lebih bagus atau lebih jelek. Nah, silakan buka aplikasi Quizizz-nya dulu dan masukkan kodenya agar bisa kalian mengerjakan soal dari post test yang saya berikan. Nah, semuanya ya, kita akan mulai saja. Langsung soal pertama. Silakan pertanyaan terakhir dijawab. Oke, kita akan saksikan bersama siapakah yang memiliki peringkat pertama. Untuk peringkat pertama Gangga, peringkat kedua Puput Krisna, peringkat ketiga Listia. Silakan beri tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya silakan lihat soal. Kira-kira 70% sudah bisa kalian. Nih, 81% tingkat keberhasilan kalian untuk materi pertemuan kita kali ini. Silakan beri tepuk tangan untuk kalian. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan soal post test. Sekarang saya minta kalian mengerjakan refleksi pembelajaran kita kali ini. Bagaimana? Ya, masih di aplikasi Quizizz, silakan dibuka aplikasi Quizizz-nya. Setelah itu
Selanjutnya masukkan kode permainan. Nah ya, kita mulai. Silakan dijawab. Terus yang kedua, Oke, jadi semuanya sudah mengisi referensi pembelajaran. Tadi nilainya 100%, berarti semuanya memberikan nilai positif dari pembelajaran kita kali ini. Ya, bagaimana perasaan kalian pembelajaran kali ini? Senang? Semoga minggu depan kita kembali senang lagi ya dalam pembelajaran. Nah, untuk tugas kalian di rumah nanti, silahkan pelajari tentang mesin penelusur dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Setelah itu, bagaimana caranya kalian mempergunakan mesin penelusuran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, karena waktu sudah habis, silahkan ketua kelas pimpin doa untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini. Berdiri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran adalah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Aturan Rama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai ketemu minggu depan ya.